Informasi selanjutnya pemirsa, ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ribuan buruh berunjuk rasa di gedung DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut upah minimum Provinsi Jakarta 2026 direvisi menjadi 5,89 juta rupiah, yang mencerminkan 100% kebutuhan hidup layak. Para buruh menganggap UMP Provinsi Jakarta tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi mereka yang telah berumah tangga dan memiliki tanggungan. Rupiah per bulan. Jadi Jakarta itu kota yang mahal. Gubernur Pramono Anung harus paham itu, bahwa orang yang bekerja di Jakarta dengan pendapatan 5,73 juta itu nombok. Kalau mengacu kepada KHL saja, nomboknya 160.000. Kita semua, kamu semua, siapapun yang kerja di Jakarta, hidup untuk nombok. Bahkan kan memalukan, harusnya gubernur kan lihat dong. Lihat upah di sekitar Bekasi. Tuntutan juga ditujukan kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan dan menolak usulan pilkada lewat DPRD. Dari Jakarta, Naura Syafika, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memblokir penggunaan Grok, chatbot berbasis kecerdasan buatan milik Elon Musk. Langkah ini diambil lantaran ditemukan penyalahgunaan dalam memanipulasi foto menjadi konten pornografi palsu tanpa persetujuan. Pemerintah Indonesia memblokir sementara akses ke chatbot kecerdasan buatan Grok. Grok adalah chatbot AI yang dikembangkan oleh xAI milik Elon Musk. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Mutia Hafid, menyebut aturan ini untuk melindungi perempuan, anak, dan masyarakat Indonesia dari risiko konten pornografi palsu. Tidak hanya Indonesia, pemerintah Malaysia juga mengeluarkan kebijakan memblokir sementara akses ke Grok. Grok disebut kerap disalahgunakan untuk menghasilkan gambar tidak senonoh hasil manipulasi yang melibatkan perempuan dan anak di bawah umur. Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Menanggapi banyaknya negara-negara yang melakukan pemblokiran akses Grok, Grok mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat platform X aman bagi semua orang. Selain itu, mereka juga tidak akan mentolerir eksploitasi seksual anak-anak. Pemirsa, MNC Bank kembali menyerahkan grand prize 1 unit mobil Toyota Avanza kepada nasabah pemenang undian program tabungan dahsyat berhadiah di Gianyar, Bali. Tabungan dahsyat berhadiah merupakan salah satu loyalty program menabung yang dipersembahkan MNC Bank kepada para nasabah setianya. Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada para nasabah setianya, MNC Bank kembali menghadirkan program tabungan dahsyat berhadiah. Program MNC Bank ini menawarkan grand prize 3 unit mobil yang salah satunya berhasil diraih oleh nasabah beruntung asal Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, Imade Suwitra, melalui undian pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, undian program tabungan dahsyat berhadiah berikutnya dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada bulan April 2026 mendatang. Sangat bersyukur dan berbahagia sekali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya ucapkan syukur kepada leluhur, kepada Desa Yang Widiwasa. Ini merupakan anugerah terindah yang menjadi kenang-kenangan untuk keluarga di rumah. Penyerahan grand prize 1 unit mobil Avanza di kantor cabang pembantu MNC Bank Ubud, Bali ini merupakan wujud apresiasi MNC Bank kepada nasabah yang secara rutin dan setia menabung di MNC Bank. Ini satu program tabungan berhadiah yang kami berikan kepada nasabah-nasabah loyal, nasabah-nasabah setia MNC Bank. Program-program itu bukan hanya sekedar memberikan hadiah, tetapi kami juga boleh memberikan mereka suatu layanan. Selain program tabungan dahsyat berhadiah, MNC Bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan hadiah istimewa melalui program tabungan dahsyat arisan MNC Bank.
Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten dengan menghadirkan pelaku utama ke tempat kejadian perkara. Pelaku dibawa ke lokasi guna memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Silakan. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di Cilegon, Banten, Kamis siang. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku utama dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Sejak pagi, polisi telah melakukan sterilisasi lokasi rumah korban. Garis polisi dipasang di sekitar TKP, sementara wartawan dan warga dibatasi mendekat demi kelancaran proses rekonstruksi. Kerabat dan keluarga korban hadir menyaksikan langsung rekonstruksi. Momen ini menjadi yang paling ditunggu keluarga karena diyakini akan membuka tabir motif pembunuhan keji yang merenggut nyawa korban. Kalau ketemu secara langsung, bersalaman segala belum pernah. Tetapi kalau hanya diperlihatkan di Polres sudah. Ya, saya sih belum bisa mengambil sikap karena saya pengen lihat rekonstruksi hari ini sebagaimana yang nanti kan kelihatan dari hasil rekonstruksi akan lebih jelas, lebih netral, lebih ya semuanya akan terlihat lah ketika rekonstruksi dilakukan. Pelaku dibawa ke lokasi untuk memperagakan seluruh rangkaian peristiwa. Kehadiran tersangka bertujuan memperjelas kronologi tindakan pelaku. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap persidangan. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban tewas dibunuh pelaku dengan 19 tusukan yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di dalam rumahnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaki Syafiq Ridan Ali Razan ditemukan tewas setelah 2 pekan lebih hilang di Gunung Slamet, Jawa Tengah oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan jenazah ditemukan di kedalaman jurang 20 meter. Proses evakuasi jenazah Syafiq Ridan Ali Razan berusia 18 tahun, pendaki yang hilang ditemukan meninggal dunia di puncak Gunung Slamet ini berlangsung dramatis. Titik penemuan jenazah berada di kawasan Watu Langgar, sebuah area di dekat puncak Gunung Slamet dengan ketinggian mencapai 3.150 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan terpaksa mengalihkan jalur evakuasi melalui jalur Gunung Slamet Kabupaten Purbalingga demi mempercepat proses penurunan jenazah Syafiq Ali. Tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi pemuda asal Magelang dari kedalaman jurang 20 meter dengan medan yang terjal. Dalam proses evakuasi penurunan jenazah, tim SAR harus berhadapan dengan kemiringan lereng yang sangat curam, serta kondisi tanah dan batuan yang licin dan mengharuskan tim SAR menggunakan peralatan teknikal lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan.